Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, Salam Kebajikan. Selamat pagi hadirin yang kami hormati, yang kami kasihi. Pada kesempatan kali ini kita dalam sebuah acara launching modul SMK plus 1 tahun perdana di SMK Negeri 2 Kupang. Dan kali ini selamat pagi Pak Profesor Willy. Kami ditemani oleh salah seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah staf khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, selamat datang Pak Willy. Kami akan berdiskusi terkait dengan launching modul SMK plus 1 tahun, bagaimana penggunaannya dan tantangan-tantangan ke depan yang digunakan oleh guru SMK Negeri 2 Kupang, khususnya di tempat ini, yang akan diterapkan kepada peserta didik. Mungkin Bapak bisa memberikan 1-2 hal sebagai motivasi dan arahan awal bagi kami SMK yang pertama kali kami gunakan di tempat ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Selamat berjumpa dengan warga NTT dimanapun Anda berada. Saat ini Provinsi NTT sedang berpikir serius tentang bagaimana mengadakan transformasi pendidikan vokasional di provinsi ini, dan langkah pertama yang akan dimulai adalah dengan memperbaiki, meningkatkan kualitas dan mencoba untuk memulai metodologi pembelajaran yang baru berbasis kepada modul yang dirancang secara khusus agar supaya kita bisa melatih calon-calon instruktur untuk membantu guru-guru di SMK di NTT, dan dimulai dari Kupang. Iya, baik Pak. Dan penggunaan modul ini tentunya ada pembentukan instruktur pembelajaran. Nah, yang ingin kami tahu, apakah instruktur pembelajaran ini yang akan dibentuk dengan menggunakan media modul pembelajaran ini, apakah itu dari alumni atau tamatan SMK ataukah memang sarjana pendidikan, Pak? Ya, mereka adalah lulusan SMK yang akan dilatih selama 1 tahun untuk menggunakan modul ini. Tetapi mungkin perlu saya katakan dulu mengapa kita harus menggunakan modul dan mengapa pentingnya mengadakan pelatihan atau pendidikan instruktur pembelajaran. Dalam waktu beberapa tahun ke depan, SMK di NTT dan terutama di Kupang ini akan mengalami banyak sekali kekurangan guru, dan untuk mencoba untuk mengisi kekosongan itu tidak bisa sekedar dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang sporadis, tetapi juga untuk menunggu lulusan-lulusan yang akan datang dari perguruan tinggi itu memakan waktu yang cukup lama. Nah, oleh karena itu atas dasar arahan dari Pak Gubernur, kita ingin berpikir bagaimana jikalau SMK sendiri mempersiapkan instruktur-instruktur yang dapat membantu guru-gurunya. Nah, oleh karena itu ada pendekatan yang khusus yang harus dikembangkan, sebab guru itu harus mempunyai kualifikasi sarjana. Itu sebabnya kita tidak melatih guru, tapi kita melatih instruktur supaya bisa membantu guru yang sudah ada di dalam proses pembelajarannya. Supaya itu bisa terjadi, tentu dia harus terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran itu. Itu sebabnya kita menggunakan suatu model pembelajaran berbasis modul yang dirancang secara khusus agar supaya instruktur ini bisa membantu secara sistematis dan sequential, berjenjang, bahan-bahan yang harus dipelajari oleh siswa-siswa yang sebenarnya diajarkan oleh guru-gurunya. Nah, mereka yang akan dilatih sebagai instruktur itu adalah lulusan SMK yang dilatih selama 1 tahun, sehingga dia mempunyai derajat yang sama dengan diploma 1, tetapi dia ini akan membantu sebagai instruktur
bukan sebagai guru bantu, dia bukan guru. Hanya pada waktu dia akan mulai bekerja sebagai instruktur, ada kesempatan agar supaya instruktur ini bisa dilatih terus-menerus, baik dengan sistem online atau offline, berbasis kampus atau di sekolah, agar supaya ia bisa memperoleh derajat dan kualifikasi sarjana S1 sesudah beberapa tahun sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi instruktur ini adalah langkah pertama untuk melatih dan mempersiapkan guru-guru yang qualified sesuai dengan undang-undang, yaitu bahwa guru harus mempunyai gelar S1 dan tamatan perguruan tinggi. Nah, itu sebabnya kita mempersiapkannya secara berjenjang. Iya, baik Prof. Saya berpikir bahwa ini satu tantangan karena instruktur yang akan dibentuk, instruktur pembelajaran ini mereka tamatan SMK. Kemudian yang sudah menjadi sebuah kebiasaan, bahkan ini menjadi sebuah aturan bahwa yang berdiri di depan kelas adalah memang benar-benar guru dan yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Nah, ini semacam tiket atau SIM begitu untuk melakukan pembelajaran. Nah, ini tentunya akan menjadi sebuah polemik, apalagi anak-anak SMK hanya dilatih hanya 1 tahun, kemudian dia berdiri di depan kelas dan kemudian berbagi ilmu dengan metode modul ini. Nah, mungkin ada hal-hal lain yang Prof sampaikan terkait dengan lama waktu untuk pembentukan instruktur ini, apakah cukup 1 tahun atau lebih? Dan yang berikut, apakah instruktur ini juga diberikan kesempatan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya dalam kegiatan ketika dia ada di sekolah, maksudnya melanjutkan sarjana begitu? Ya. Jadi yang pertama harus diketahui bahwa instruktur ini bukan guru. Jadi dia tidak berdiri di depan kelas untuk mengajar mata pelajaran tertentu. Instruktur ini adalah seorang yang akan membantu guru yang mengajar, tetapi dengan cara demikian rupa supaya pembelajaran itu bisa terjadi dengan baik, dengan efisien. Oleh karena itu dia berbasis modul yang dipersiapkan secara khusus. Nah, apakah dia bisa sesudah 1 tahun? Bisa saja, oleh karena modul itu kan kita persiapkan berdasarkan jenjang-jenjang dan tingkat kesukaran dari pembelajaran itu. Lalu instrukturnya itu akan membantu misalnya dalam tahapan belajar yang pertama, di mana pengetahuan yang diajarkan itu harus misalnya didiskusikan, diteliti. Instruktur ini akan membantu siswa-siswanya untuk bagaimana menemukan bahannya. Lalu jikalau bisa, karena dia kan sebenarnya sudah 3 tahun belajar bahan itu. Dalam 1 tahun itu dia di-update saja, sehingga dia bisa membantu sedikit tentang bagaimana memahami satu konsep tertentu. Dia bukan mengajar, membantu gurunya untuk menerangkan, menemukan pengetahuan itu. Lalu yang kedua, dia bisa membantu juga atas dasar pengetahuan itu, bagaimana pengetahuan ini diterapkan. Nah, itu misalnya di dalam laboratorium atau di lapangan, bagaimana mengetahui supaya dia mempunyai satu kemampuan tertentu tentang apa yang harus dibuat berdasarkan apa yang sudah diketahui itu. Nah, ini disusun di dalam modul sedemikian rupa sehingga ada tahapan-tahapan. Jadi bukan instrukturnya itu yang bertanggung jawab tentang pembelajaran itu, tapi dia melaksanakan pembelajaran. Melaksanakan pembelajaran itu berdasarkan tugas-tugas yang sudah diidentifikasi di dalam modul. Jadi tetap membantu gurunya berdasarkan tugas-tugas yang jelas. Pada waktu dia dilatih tentang tugas-tugas ini dan bagaimana mengetahui dan melakukan apa yang harus dikerjakan. Kalau begitu dia tim dengan guru mata pelajaran kejuruan? Sangat bertim. Nah, ini juga membantu nanti gurunya itu untuk mempelajari model-model yang baru. Guru ini sendiri juga memang harus bekerja secara kolaboratif, bekerja sama dengan siswanya, dengan instrukturnya itu, dan pada saat yang sama membantu siswanya ini, instrukturnya ini, agar supaya dia bisa bersiap melaksanakan tugas-tugas yang sudah diidentifikasi. Ini merupakan proses
dari keseluruhan program yang nanti akan dikerjakan oleh instruktur ini, agar supaya ia memperoleh derajat kesarjanaan sesudah 4 tahun atau berapa tahun yang ditentukan, ya. Iya, baik Prof. Kalau dengan demikian, apa yang menjadi tugas instruktur pembelajaran? Terus bagaimana dengan situasi faktual yang ada di lapangan, khususnya di SMK Negeri 2 Kupang? Ini situasi kritikal, bukan imajinasi. Seperti yang tadi Prof bilang bahwa dalam waktu dekat ini ada beberapa guru 2 tahun ke depan yang jumlah pensiunannya banyak, dan untuk mengisi kekosongan ini, apakah instruktur ini di sini dia tetap bersama tim dengan guru mata pelajaran, ataukah sewaktu-waktu mungkinkah dapat dia menggantikan posisi guru-guru yang kemudian nanti akan purna tugas? Nah, ini berjenjang. Jadi dengan adanya instruktur membantu gurunya, guru ini mempunyai lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Guru itu yang harus mengganti guru yang senior, ya, guru produktif, bukan instrukturnya. Instruktur ini hanya terus membantu gurunya agar guru ini bisa mempunyai lebih banyak waktu dan mempunyai kesempatan untuk mengambil over tugas dari guru-guru senior yang akan purna waktu. Sementara itu dia dipersiapkan untuk nanti menjadi guru penuh yang berkualifikasi, yang saya bilang tadi, lewat online atau lewat offline, lewat kampus. Jadi dia memang akan belajar terus. Tetapi yang menarik, dengan berpartisipasi untuk membantu gurunya, sebenarnya dia sudah belajar tentang ilmunya itu yang harus dikerjakan. Nah, nanti gurunya itulah yang akan bertanggung jawab. Yang kedua, kita juga berpikir dan merencanakan bahwa guru-guru produktif ini yang akan pensiun, yang akan purna tugas, mereka juga akan kita pergunakan sebagai konsultan mata pelajaran itu, sehingga dalam hal ini demikian pengetahuan itu bergulir terus dan dapat diturunkan dari para guru senior kepada guru-guru yang masih melaksanakan tugas. Dan ini dimungkinkan karena guru yang melaksanakan tugas itu dibantu oleh instruktur-instruktur yang dipersiapkan secara khusus untuk itu. Nah, tugas ini merupakan suatu jenjang tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh sekolah bersama dengan dinas dalam rangka mencoba mengisi kekosongan-kekosongan yang ada. Tentu kita membutuhkan waktu, tapi kita mempersiapkan guru-guru itu untuk mengambil tugasnya secara direncanakan, dan para instruktur itu dipersiapkan cukup lama untuk nanti menjadi guru yang qualified. Jadi dengan kombinasi yang macam begini, saya kira kita akan mempunyai satu angkatan kerja guru yang memang sudah terlatih, tetapi juga mempunyai kualifikasi. Guru-guru ini juga di dalam rencana pemerintah provinsi untuk mengirimkan tenaga-tenaga untuk dilatih di luar NTT, mereka itu juga nanti kita rencanakan bersama-sama agar supaya mereka mempunyai kesempatan untuk mempunyai updating atau upgrading, terutama yang berhubungan dengan industri dan dunia usaha, agar supaya mereka itu mempunyai pengalaman yang juga bisa memungkinkan mereka mempraktekkan dan mempelajari teknik-teknik dan teknologi yang baru yang terjadi. Jadi kemungkinan ini, supaya Anda mengerti, tidak hanya seluruhnya terjadi di kelas, tetapi ada kesempatan agar supaya proses ini bisa terjadi baik di dalam kelas bersama-sama, tetapi upgrading dan updating terjadi baik bagi instruktur tetapi juga bagi gurunya. Ya. Jadi ini harus direncanakan secara lebih baik dan bertanggung jawab. Kita harus komit kepada program yang demikian, oleh karena teknologi berubah sangat cepat, ilmu pengetahuan juga bertambah dan berubah terus-menerus. Oleh karena itu kita melihat ke depan untuk proses pembelajaran di SMK ini betul-betul dilaksanakan dalam rangka satu sistem yang di-update berdasarkan kemajuan-kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan.
Jadi ke depan kita tidak melihat SMK itu seperti SMK yang biasa-biasa saja, tapi suatu SMK yang merupakan sekolah profesional di mana semuanya itu dilatih secara sistematik dengan sistem yang sudah ada. Modul ini hanya satu langkah pertama untuk mempersiapkan mindset kita, di mana belajar itu tidak hanya bergantung pada textbook atau kepada guru atau hanya latih-latih praktek gitu, tapi ini satu sistem yang integrated di mana teori, praktek, pengetahuan dan pekerjaan itu dikerjakan secara terencana dan secara sistematik. Iya, baik Prof. Berbicara soal sistematik, tentunya instruktur pembelajaran ini juga akan dibentuk oleh semacam regulasi pembelajaran begitu, dan mereka dibentuk, dikelola sebagai instruktur pembelajaran untuk turun menjadi tim atau bekerja sama dengan guru mata pelajaran. Nah, ini mau tanya, apakah peran Dinas Pendidikan dengan regulasi pembelajaran kepada instruktur yang akan melakukan kerjasama atau tim dengan guru mata pelajaran yang ada di sekolah? Yang menjadi komandan dalam seluruh proses ini adalah Dinas Pendidikan. Pada saat ini saja Dinas sudah berusaha untuk memperoleh peraturan gubernur dengan suatu surat keputusan gubernur yang mengatur keseluruhan proses ini, baik dari segi profesional pembelajarannya, tetapi juga dengan regulasi untuk menopang. Misalnya yang saya katakan, bahwa instruktur pembelajaran itu nanti akan mengikuti training lanjutan. Itu pun sudah diatur dengan regulasi tersebut. Lalu ada peningkatan dalam kemampuan dan kapasitas dan kompetensi para guru. Itu pun sudah diatur. Jadi Anda betul, mesti ada regulasi, mesti ada peraturan agar supaya menjamin proses yang sudah kita bicarakan tadi itu. Sebab instruktur pembelajaran ini bukan guru, tapi dia membutuhkan waktu untuk memperoleh kualifikasi S1, dan itu membutuhkan aturan untuk itu, dan itu sudah diatur di dalam peraturan gubernur yang sudah dikeluarkan untuk maksud ini. Iya, dan tentunya mungkin pembentukan instruktur pembelajaran ini dari pihak sekolah atau pihak Dinas Pendidikan juga melihat kompetensi dari para alumni yang lulus pada kompetensi keahlian yang bersangkutan. Baik Profesor, selamat pagi, terima kasih untuk arahan motivasi yang luar biasa bagi dunia pendidikan, dan salam literasi.